Ini sudah berbunyi, artinya kita bakal masuk di round kita yang keempat Kalahari dan Caster, silakan. Yap, gua sih kalau berbicara Dewa United yang pertama, kita kan tahu Dewa United punya banyak alternatif drop zone. Tapi kalau ngomongin terlepas dari alternatif drop zone-nya, gua tuh juga punya relevansi lebih ke gimana si tim-tim yang bermain hari ini sebenarnya dimanapun alternatif drop zone-nya si Dewa United itu sebenarnya nggak gitu ngancam untuk Dewa United. Jadi sebenarnya opsi lain gue sebenarnya selain ngepredik MBR itu Dewa United juga masuk ke dalam predik gue. Nah lihat ini yang gue maksud nih, ini yang gue maksud karena dia belok ke kiri bisa, tapi dia most cases antara ke Stone Ridge atau langsung ke command post. Nah cuman yang menarik kali ini Onyx tuh nggak ke Conceal. Oke, nggak ke Conceal, nggak ke Confi nih dia nih. Dia udah emang belakangan lagi coba settle di command post. Setelah kemarin kayak si siapa Indostarsnya kan sering banget ke tengah gitu ya kan. Ya itu dia, Indostar lagi nggak main juga, tapi pertempuran terjadi antara satu esports dan juga SCF. Si paling fun akankah ada momentum untuk SCF karena dari tadi sulit sekali untuk SCF bisa bertahan hidup, tapi ternyata CLG masih bisa mendapatkan satu pemain, satu buah gol dibuka untuk menembakkan Jibril. Oh my god, sayangnya ada dua serangan langsung masuk menjadi dirinya. Ada Trogon yang bisa digunakan oleh satu pemain terakhir dari SCF, tapi ternyata dari jumlah pemain yang sudah tidak memungkinkan, SCF si paling span tumbang di dalam waktu 40 detik. Itu sama fine match ranked-nya Bung Surya sih, laman fine match ranked-nya Bung Surya gue kasih tahu loh. Asli ranked Bung Surya udah 12.000 poin itu. Laman fine match ranked Bung Surya bro. Sama permainan dari SC paling fun. Dan kita lihat apakah Kraken juga akan menyusul ke lobby atau bahkan Vegas. Yang mana kita lihat Suryas berhasil dihidupkan oleh seorang Gusde. Dan sekarang kita lihat gimana Berlia juga siap memberikan perlawanan. Tapi yang pasti adalah anak-anak dari Vagus sudah memprediksi dan juga sudah identifikasi kalau di dalam ini ada anak-anak Kraken. Tapi sayangnya Morph juga bakal ambil aksi melihat pecapretan yang terjadi biar ada Maze. Dan kita bakal saksikan bersama dari arah Kraken. Gak banyak eksekusi yang mau coba mereka lakukan dan juga pergerakannya juga lagi minim banget. Tapi dari momentum pecah perang yang dilakukan oleh anak-anak Morph dan juga Vagus ini merupakan kesempatan sebenarnya. Tapi Dance again knockdown di sana ke pick off di tangan Cyro dengan Missy dan Azril. Baru aja berhasil dapetin Boy. Dan ini malah menjadi Morph yang dikasih kesempatan besar. Keuntungannya yang besar dari riuh ramai yang terjadi antara Vagus dan juga Kraken. Walaupun masih ada player Kraken di sana, masih ada Vigo, masih ada Susana juga. Dan ini dia di dalam Glue gak banyak pergerakan yang bisa dia lakukan, ditambah juga minimnya ruang yang bisa mereka gunakan untuk berikan counterplay. Walaupun Vigo masih berhasil dapetin satu orang dari Maal, tapi kita lihat masih ada Siro, masih ada Azril. Dan ini bakal jadi agak gak nguntungin. Tentu saja terjadi dua punggawa atau dua tim penghuni The Maze, dua tim papan bawah. Dua-duanya harus dieliminasi dan bahkan hampir dua timnya itu didapatkan oleh Morph Team. 7 poin eliminasi, setara mereka dapetin Vagus, setara mereka dapetin ke arah dari Kraken Esports-nya juga. Datang di waktu yang tepat ketika pertempurannya belum usai. Karena memang cenderung tim fight-nya berlangsung lebih lama. Berbeda dengan SF dan juga satu esports tadi. 40 detik selesai, tapi setusun-tusunnya Vagus ataupun si Kraken-nya juga. Kraken masih bisa ngedelay tim fight-nya supaya si Vagus ini bisa nge-setupnya lebih lama, nyerangnya lebih lama. Itu ngundang tim lain dan gak nguntungin juga sebenarnya buat Kraken sih. Cuma itu satu hal yang harusnya Vagus bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Tapi satu pemainnya juga tumbang dan juga Gluol dengan adanya Nairi dari Kraken yang ngurung di arah dalam. Yang ngebikin sebelnya Vagus yang bisa masuk lewat jendela juga mikir dua kali. Yang di dalam udah pasti di pojokan dan punya keuntungan lebih. Dan tidak adanya A124 tadi, resource A124 dari tim Vagus yang ngebuat mereka nggak bisa asal maju ke arah dalam. Tapi pergerakan IBR, oh my god, Rasya through the wall berhasil memberikan headshot karena satu pemain dan menyisakan satu lagi. Ternyata Made tidak bisa membuat banyak. MBR tumbang di posisi ke-9 dalam perjalanan rotasi mereka. seperti yang lu bilang gak bisa memaksa maju. Ya kan? Itu barusan terjadi banget sama MBR. Dan MBR gue rasa udah dapat thrillnya, udah dapat adrenalinnya untuk main dengan tempo yang sedikit dinaikkan. Karena mereka udah melihat betul dari kontender-kontender yang mungkin masih berpotensi untuk menggeser posisi mereka ke Surabaya.
itu nggak bisa make it di 3 game pertama. Dan akhirnya kalau kita perhatiin per Alpine tadi tempo mereka dinaikkan jadi kerasa sekali, mereka kayak udah lebih lepas cenderung permainannya gitu ya kan. Dan sekarang juga tadi juga kayak dari EVOS Defense sendiri nunjukin kapasitas mereka untuk nge-ambush musuh secepat itu. Ya kan? Yes. Kita baru aja dikasih lihat kalau orang-orang yang bingung nanya roster EVOS yang sekarang gimana sih? Itu dia kekuatan untuk ambush tim lawan secepat itu siapa? Salah satunya EVOS Defense yang bisa, dan kita lihat sekarang gimana Tiger Wong bersama tim Torat yang sepertinya masih saling jual beli serangan, menculik Pidarkol kali ini masih cukup bisa diandalkan. Dan Jojo bersama dengan Hans adalah player yang tersisa dengan kondisi yang sebenarnya lagi nggak lumayan untuk TWE, tapi ini Hans bisa memberikan kontribusi damage yang luar biasa sekali, dan ini masih bisa menjadi fatal untuk tim Torat. Dan untungnya masih ada satu orang, Hans dan Bara masih bisa survive kembali, masih bisa abuse momentum untuk buka portal Go, walaupun itu udah kebaca juga pergerakannya. Gue sih mau bilang dari tadi, ini gak lucu kalau sampai Toratnya kalah. Oh iya, karena winning conditionnya ada mereka pun, winning condition ada di mereka, dan hasil seperti ini pun ini masih belum perfect sih. Masih belum menunjukkan Torat di season-season sebelumnya ini. Gue bilang aja jujur, terlalu makan waktu yang lama dan terlalu mudah digocek oleh seorang Hans dengan adanya Portal Go yang entah tadi gue miss ngeliat ini dipasang sama TWE buat ngeras balik ke arah Torat, atau emang dipasang sama Torat. Salah satunya bisa jadi Darko. Tapi itu cenderung waktunya berlangsung cukup lama sampai ada move yang sebetulnya gue notice North dia ngebuka badannya, dia belum mempersiapkan glowalnya dan dia pasang glowalnya ketika dia udah ketembak. Lihat seru banget ya, ngeliat minimap tuh udah ada hitlist yang dipakai. Ya kan, tapi EVOS-nya benar-benar nge-push langsung mengingat mapnya Narika mantul ke bawah banget mentoknya. Dan ini pasti tak terhindar kan. Ray berhasil dapetin robot Razor. Udah menjadi sebuah bounty dari hitlist. Ya kan, dan pasti menjadi sebuah keuntungan untuk anak-anak dari EVOS Defense. Karena benar-benar nyisir dari atas ke, kalau dari POV-nya EVOS berarti tinggal full kanan aja. Full kanan lewat Old Hampton, habis itu ke Foundation mungkin, habis itu ke The Maze, and so on sampai zona selanjutnya. Dan barusan ini RRQ nih udah jatuhnya kayak benar-benar ngebuang kondisi konsep permainan main di zona aman mereka. Kayak dia mulai coba kejar hitlist yang nge-mark dia. Iya, biasanya didiemin aja tuh. Biasanya didiemin, cuma tahu posisi doang ya kan. Iya benar, setuju. Ini di luar zona nyaman. Ada hal-hal baru yang dicoba oleh tim RRQ. Biasanya mereka kalau belum keluar dari Ravin zonanya ya ngapain keluar. Tapi ini dia pertempuran lagi tim Torat bersama dengan satu esports. Lozi almost take down, tapi MC ternyata ada North yang memberikan tembakan dari jarak yang lain, dan Topek juga tumbang. Masih ada horizon lain dari satu main tidak bisa dimaksimalkan, dan tim Torat finally berhasil untuk menangkan pertempurannya. Mantap banget, ini sebenarnya apa yang diinginkan termasuk gua lihat gitu untuk tim kapasitas juara season lalu gitu ya kan. Jadi memang punishment dari berantem sama Torat tuh kayak gitu lumayan mengerikan lah, kayak bener-bener rata wipe out. Tadi makanya dimention sama Bigan kenapa Hans masih bisa selamat itu sebenarnya belum di kapasitas Torat yang biasanya. Iya, dan sempat juga ke revive juga satu pemain dari si TWE-nya tadi, Baranya pakai pocket market kalau nggak salah. Ini dia dari tim Torat yang sebetulnya harusnya yang emang gue lihat dari week pertama gitu loh. Iya. Menurut lu pribadi sebenarnya apa sih yang terjadi dari tim Torat sehingga sebenarnya mereka punya setup, mereka punya konsep game permainannya harus seperti apa. Bahkan sempat ada move yang sangat cepat masuk ke dalam zona selanjutnya. Kalau Dewa tadi memang karena selalu kalah kontak di jarak jauh gitu. Iya. Oh kalau Torat sih gue ngelihatnya ini tuh transisi antara lebih sering intens permainan David dimainkan sekarang. Iya kan. Kalau yang kemarin kan bener-bener solid itu aja David Camat total. Iya kan, bener-bener dimaininnya kalau nggak salah season 8 tuh sekali atau bahkan 2 kali doang. FFWS baru diturunin dan juga. Dan itu pun baru FFWS juga cuman berapa game gitu kan. Jadi ini lagi mau coba dibikin lebih fleksibel sama coach dan juga bapak analis di sana, ada bapak Adit dan juga bapak Mantet. Tapi kita lanjut ke in game di mana Mehmet masih menjadi bagian dari zona selanjutnya yang mana Morph tadi berhasil dapetin advantage pas ke The Maze, berarti pas balik ke Mehmet lagi
Morph harusnya juga lebih santai gitu. Tapi nggak bisa santai sekarang karena udah ada EVOS Divine yang kondisinya saat ini sudah mendapatkan 11 poin eliminasi. Kita bisa lihat di mana Abax sudah mulai membuka momentumnya. Tapi Abax juga harus notice sebenarnya di kanan itu bakal menjadi masalah tuh. 2 player dari Morph and that's it. I'm Guts melihat itu dan langsung gak bakal kasih waktu lama-lama untuk Abax bisa melanglang buana di depan sana. Walaupun juga ada 1 HP momentum untuk Azril. Bisa di cover dengan baik. Ada Abax kerjasama yang baik sekali dengan MGAT di sana. Membuat Morph kali ini agak terpojokan situasinya. Oh dan my god. sudah pasti akan dilalap habis di tangan sang macan putih. EVOS Divine benar-benar tidak mendapatkan gangguan yang berarti sedari early game. Fagosnya gerak ke arah sebelah kiri ke The Maze. Begitu leluasa sampai Oldhamptonnya juga nggak ada tim lain yang nyentuh gitu. Menuju ke arah dari Oldhamptonnya. Ini yang ngebuat keleluasaan itu bisa dibawakan dengan irama permainan dari EVOS Divine itu sendiri. Nyisir seperti yang lo bilang ke arah Oldhampton, ke arah Foundation. Dan perjalanannya selalu bisa ditaklukkan dengan cukup mudah dengan inisiasi-inisiasi yang dibuka. Tidak miss sama sekali. Ada momentum eksekusi dan itu benar-benar perfecto buat EVOS Divine. Jadi follow up-nya juga kalau kita ngeliat dari chemistry itu udah jadi satu suara semuanya. Tapi kita akan melihat bagaimana Thorat yang sedang membangun satu suara tersebut sekarang Onyx Olympus yang akan menghantam mereka. Berapa pemainnya sudah hilang? Nord masih ada, Lozi masih ada. Nord tempat dapatin 1 pemain. Tapi sayangnya Saturkana kali ini udah terkena ledakan dari ulah seorang Gare. Cenderung terpisah dan bahkan Lozi sudah terkena tembakan juga oleh vision dari seorang Garu dan akan sangat sulit bertahan. Tidak ditutup oleh Glue Wall dan masih ada pelontar dari seorang Gare. Oh, masih terblok ternyata dari damage dari North. Berulah juga dari arah yang lain dari jarak kejauhan. Ini dia yang baru kelihatan dari North dan Lozi. Ternyata berhasil membalikan keadaan untuk Onyx Olympus. Indisiplin. Menurut gua Onyx barusan tuh indisiplin aja sih. Padahal tadi udah smooth banget gimana dia menyandra satu orang untuk ke zona selanjutnya. Dan itu sebenarnya harga yang kurang worth it. Untuk satu orang ditahan begitu ditambah dia masih mau coba nyoba. Nggak obviously ngeras tapi masih mau di jarak jauh. Yang mana Thorat sih masih punya satu orang lagi dari jarak jauh juga gitu. Makanya tadi kena juga ya. Itu yang nggak ke notice, nggak ke fokus sama tim Onyx tadi menurut gua. Oke. Satu pemainnya masih ada di arah yang jauh. Bahkan kalau ngelihat dari minimap juga tadi nggak kelihatan. Northnya nembak dari sebelah mana dengan Utpecker di jarak jauh dan langsung headshot. Tapi satu orang North juga masih terancam sekarang. A124 yang connect dari seorang Dudes coba dilempari dengan satu buah granat dan bergerak lebih cepat. Ditukar dengan sebuah granat lagi yang dilemparkan dari tim Thorat, tapi satu orang di bagian belakang sudah terkena damage juga. Darkal harus berlindung terlebih dahulu. 4 lawan 3 akan terjadi dan Thorat akan semakin terpojok. Tidak diberikan nafas untuk bisa berjalan dan ternyata ada Sam 13 di bagian kren kuning atas sepertinya yang berhasil mendapatkan satu orang. Abai juga jatuh dengan seorang Bionekarnya dan harus terending. Ada andil dari Dewa United di bagian atas yang membuat pertempuran di bagian bawah ini sulit sekali untuk Thoratnya itu sendiri. Northnya terjatuh menyisakan Lozi sendirian saja di bagian bawah dan tergigit zona. Wah, gue ngelihat Dudes main tuh satisfied banget jujur, kayak automatic banget tangannya. Nembak sekali, buka Glue Wall, lempar grenade, abis itu temennya depan maju, abis itu dia maju lagi. Dan sekarang gue lumayan mempertanyakan ini Dewa bisa nggak nih handle orang siapapun yang datang, bukan cuma RRQ tapi siapapun yang coba datang ke arah Dewa. Karena tadi sebenarnya Dewa di atas tuh udah oke. Ya kan, Dewa di atas udah oke. Sisain player untuk tetap ada di atas tuh udah oke banget. Nah ini yang gue maksud kenapa tetap oke. Karena dia bisa dapet view yang enak banget, bisa natakin orang enak banget. Dan lu bakal menang positioning all the way. Tapi memang karena zonanya juga ternyata udah menarik lagi ke arah selanjutnya, membuat Dewa gak bisa berlama-lama di sana. Dan ini menjadi tantangan yang semakin menarik untuk Dewa United. Kembali lagi seperti yang sempat ditanyakan juga kepada para survivors, gimana roster EVOS yang sekarang itu dia. Kekuatan surprise attack mereka nggak bisa diragukan. Kekuatan ambush fight mereka juga luar biasa sekali. Dan bahkan Abax udah lihat off angle-nya si Lozi di sana, membuat Thorat benar-benar terdelay. Bahkan RRQ Kazu saat ini juga lagi terdelay di tangan EVOS Divine. Iya, sulit sekali untuk bisa naik menuju ke bagian atas. Takedown juga diberikan dari arah Dewa United ke arah RRQ Kazu.
Sulit sekali, Lozinya kena macet, RRQ-nya kena macet, atas ulah dari Abax dan juga Sam13. Dari dua tim dan juga dua arah yang berbeda. Tapi satu Shockwave sudah mulai connect menuju ke arah Dewa United. Ray dikirimkan ke arah depan. Buka glue wall-nya, ledakan granat sudah mulai diberikan. Tatsuya belum dia gunakan, coba charge dari kejauhan. Tapi sempat geblok granatnya dan satu tembakan berhasil merupakan Mr. Nolim yang terlalu berada di depan. Tapi pressure diberikan ke arah Dewa United dari posisi 5. Melakukan ini ke arah Mr. Nolim. Lozi akhirnya tumbang di tangan seorang dan Torat pulang ke posisi keempat. Bion coba membalaskan dari granat menuju ke arah teman-teman dari posisi 5. Dari arah kejauhan sana, coba lemparkan tapi masih belum on point. Masih ada MC9 yang bisa dimaksimalkan. Coba di grup menuju ke arah belakang sebagai poros utama dari Dewa United yang tersisa 3 pemain saja. Mr. 17 masih belum terlihat mundur ke arah belakang. Cukup sulit, cukup dikunci pergerakannya tapi berhasil meledakkan poros utama dari Dewa United dan bahkan Dewa United sebagai posisi ketiga. RRQ di dalam keadaan sulit bahkan masih bisa menyulitkan karena Dewa United rancurnya tumbang. Menyisakan satu lagi dari RRQ Kazu memiliki horizon tapi ini akan menjadi Buya EVOS Divine. Wow, perang elit selanjutnya. Kalau tadi perang dua raser terbaik kita, dan sekarang adalah perang antara tim invited kita. Dan kali ini berhasil dieksekusi dengan maksimal sekali oleh EVOS Divine. Welcome back Bung Skyla. Thank you very much dan finally EVOS Divine berhasil mendapatkan Buya